Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah fi yawmil azim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah setiap awal bulan kita masih bisa bersua kembali dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan perjalanan kita, niat-niat baik kita yang kita bawa ke masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena setiap orang yang melangkahkan kakinya ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua kemuliaan, dua keutamaan, dua keuntungan, dua keistimewaan bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu langkah kaki kanannya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan langkah kaki kirinya akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan orang yang melangkahkan kakinya ke masjid Allah. Kalau ke tempat yang lain tidak ada keistimewaan dan tidak ada keutamaan seperti apa yang diperintahkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Makanya kita berdoa, kita niat yang belum niat i'tikaf di masjid, mari kita sama-sama berniat biar dapat pahala. Duduk dapat pahala, solat dapat pahala, ngaji dapat pahala, baca Quran dapat pahala, zikir dapat pahala. Kita niat sama-sama, niat i'tikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah. Nawinal i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Apalagi kita niati nazar untuk iktikaf di masjid, tambah lebih besar pahalanya, Pak. Kita melangkah saja ke masjid sudah dapat pahala, belum masuk masjidnya. Masuk masjid salat 2 rakaat dapat pahala. Semua perilaku, aktivitas kita di dalam masjid dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Ini tempat adalah tempat yang paling mulia sedunia. Ini tempat masjid adalah tempat yang paling istimewa, yang paling mulia sedunia. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah senangi di dunia ini yaitu masjidnya, Pak. Makanya kalau sumpek-sumpek, kalau capek-capek, datang ke masjid.
Kalau lelah-lelah, pikirannya mumet, capek, datang ke masjid. Datangi masjid. Datangi rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kita hidup, Pak, gak pernah lepas dari berpikir. Apalagi sudah bekerja, tambah banyak pikirannya. Sudah berkeluarga, tambah penuh pikirannya. Sudah punya anak, tambah pikirannya. Anak sudah sekolah, tambah banyak pikiran, Pak. Diberikan alternatif oleh para ulama bagi kita yang hidup di dunia penuh dengan pemikiran. Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan pemikiran, Pak. Maka diberikan alternatif oleh ulama kita. Ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemikiran, walaupun itu dipikirkan oleh doktorandus, oleh profesor. Yang bisa menyelesaikan cuma satu, bukan pemikiran tapi istighfar. Makanya kalau ada masalah nggak apa-apa dipikirkan, tapi dipikirkannya ojo nemen-nemen, Pak. Ya, nggak usah terlalu memikirkan itu masalah, karena masalah tidak semuanya bisa diselesaikan dengan pemikiran. Akan tapi iringilah masalah tersebut dengan istighfar, karena istighfar tersebut bisa memberikan jalan keluar. Tenangnya hati, diberikan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang beda, pemikirannya laki-laki sama perempuan itu beda, tidak bisa disamakan sama sekali. Kalau kita mikir, kalau laki-laki, kaum laki-laki mikir itu, Pak, laki-laki itu enggak banyak curhat. Kalau ada masalah, kalau ada mikir berat, ada beban, itu laki-laki enggak suka banyak curhat. Tapi tiba-tiba gila aja gitu, ya. Iya kan? Coba cek di lokasi, lebih banyak mana ngelihat orang gila, jenisnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Ya, karena laki-laki itu enggak suka curhat. Tiba-tiba gila aja gitu, ya. Beda dengan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu enggak masa aja curhat. Nah, itu ibu-ibu. Anak libur atau anak rewel curhat ke tetangga kiri, ke tetangga kanan, baru lego. Wes, enteng. Suami rewel kalau enggak dicurhatin masih mumet, kepalanya masih berat. Harus dicurhatin 1-2 dari tetangga atau dari besti-bestinya. Bucuku ngene. Nah, kalau udah cerita, kalau udah curhat, lega. Makanya sedikit dari kaum wanita yang gila. Kebanyakan laki-laki, Pak. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat gila, ya. Makanya perbanyak istighfar. Kalau lagi mumet-mumet, sumpek-sumpek, Pak, ya. Masalah anak, masalah keluarga, masalah keuangan, istighfarin aja pelan-pelan, ya. Masalah bisnis apa-apa, berpikir boleh, bahkan dapat pahala. Tapi jangan lupa diiringi dengan istighfar, biar cepat dikasih jalan keluar. Seandainya itu berat, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan insyaallah duduk kita di sini membawa keberkahan. Duduk kita di sini menjadi obat hati kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan berkahnya majelis ilmu ini bisa mengobati hati yang sedang luka. Dengan berkahnya majelis ta'lim ini bisa memberikan jalan keluar yang selama ini tidak pernah selesai-selesai. Itu yang kita minta. Di samping kita belajar ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah majelis ini sebab diselesaikannya masalah saya, sebab dicerdaskannya anak saya, sebab semuanya sebab. Gitu ya. Kita minta, kita bertawassul, mudah-mudahan dengan keberkahan
malam ini dengan berkahnya kita duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan apa yang Allah janjikan kepada hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekilas pembukaan, mudah-mudahan insyaallah tidak terlalu tegang. Sekarang kita lanjut ke materi. Materi kita masih dalam syarat sahnya solat. Sekarang yang ketiga, syarat sahnya solat. Syarat sah orang melakukan solat, karena tidak semua orang wajib solat. Yang ketiga, syarat sah orang solat yaitu at-taharah anil hadatsain. Kalau bapak mau sholat, perlu diperhatikan ini. Yang ketiga yaitu at-taharah anil hadatsain, suci daripada dua hadas. Suci daripada dua hadas. Apa itu hadas? Perlu kita tanyakan, apa itu hadas? Hadas itu bukan kotoran, Pak. Bukan kotoran. Hadas itu di sini at-taharah anil hadatsain, suci dari dua hadas. Apa itu dua hadas? Itu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Yaitu kayak kentut, ya, megang yang bukan mahramnya. Apa itu hadas besar? Seperti junub, keluar air mani, mimpi indah, ya, itu namanya hadas besar. Definisi daripada hadas yaitu sesuatu yang tidak nampak tapi menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Kira-kira Pak pernah lihat kentut enggak? Atau ada warna kentut enggak kira-kira? Enggak pernah tahu kan? Nah, sama seperti kentut itu sama seperti sinyal, Pak. Sinyal, pernah lihat sinyal? Enggak ada. Apa warna sinyal? Merah atau biru? Enggak ada warnanya sinyal. Nah, itulah ibaratnya. Ibarat hadas itu sesuatu yang tidak nampak, enggak kelihatan. Di tubuh itu enggak ada, enggak kelihatan. Tapi itu hadas, itu barang yang tidak kelihatan, bisa menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Makanya dulu ada cerita, Pak, mungkin pernah saya ceritain di sini. Ada orang tua dulu, ya, udah sepuh, wudu mau sholat, wudunya 5 kali, Pak, wudunya 5 kali, wudu 5 kali, sampai orang yang ngelihat itu, loh, kok Pak wudu 5 kali? Iya, ini simpanan saya. Soalnya nanti pas saya sholat itu saya sering kentut, sehingga nanti kalau cuman sekali 2 kali saya kentut, kan masih wudhu saya tinggal 2. Berarti saya lanjut dulu sholat tinggal 2 kali. Kalau sudah kentut 5 kali baru wudhu saya habis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hadas adalah, definisi hadas adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi menghalangi seseorang daripada ibadah. Makanya di sini syarat yang ketiga, at-taharah anil hadatsain, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Kalau kentut, Pak, itu sudah hadas kecil namanya. Apa bedanya hadas kecil dengan hadas besar? Kalau hadas kecil, cara menyelesaikannya cukup dengan berwudu. Kalau Bapak kentut, wudu atau mandi atau gelundung-gelundung di lapangan? Wudu, cukup dengan wudu. Itu namanya hadas kecil. Kenapa dinamakan hadas kecil? Karena cara menyelesaikannya, cara menghilangkannya itu mudah. Makanya dinamakan hadas kecil. Selesai kentut, kalau mau sholat wudu dulu, enggak harus mandi. Nah, perbedaannya dengan hadas besar, apa itu hadas besar? Hadas yang diselesaikan, yang cara menghilangkannya itu dengan cara mandi.
Contohnya apa? Ini bapak-bapak yang sudah berkeluarga pasti lebih tahu dan lebih sering mengalaminya. Insya Allah 3 kali seminggu, mungkin 2 kali seminggu, tiap hari nggak tahu. Seperti apa? Seperti bergaul. Hadas besar seperti orang haid, cewek-cewek, ibu-ibu yang keluar darah kotornya, haid, terus sudah duduk bareng sama suami istri, pernah mimpi indah yang masih muda-muda, mimpi indah tiba-tiba keluar air sucinya, itu namanya hadas besar. Cara menyelesaikannya seperti apa? Harus dengan mandi, tidak cukup dengan berwudu. Gitu. Makanya dikatakan hadas besar, enggak kelihatan. Tapi itu ada sesuatu yang besar yang menghalangi seseorang dari melakukan ibadah. Makanya syarat sah untuk melaksanakan sholat yaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Timbul pertanyaan, Pak, kok ribet banget sih? Kok harus suci dari itu, harus suci dari ini? Emang kentut kan gak kelihatan, ngapain ribet-ribet? Sholat aja langsung, Allahu Akbar, hadap kiblat, sholat maghrib 3 rakaat berjamaah lagi, tapi gak pakai wudu, habis kentut langsung sholat. Enggak seperti itu, Pak. Kenapa ribet seperti itu? Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang bersuci lalu mendirikan salat itu bukan mobil, bukan harta, bukan dunia, tapi janjinya itu adalah surga. Orang lomba aja tarik tambang harus apa itu namanya? Kelupas tangannya dulu baru dapat juara 1. Lomba 17-an kan banyak macamnya. Itu penuh rintangan dulu baru dapat piala. Begitupun salat, begitupun ibadah. Allah memberikan persyaratan-persyaratan ini bukan berarti untuk membebankan. Tapi diberikan persyaratan-persyaratan ini untuk memberikan hadiah terbesar dari Allah yaitu surga. Ya. Terus ada satu permasalahan, bagaimana hukumnya kalau orang sholat, ya, rumahnya jauh, Pak, sekitar 3 kilo dari sini, tapi semangatnya untuk datang ke Masjid Al-Jannah untuk salat Jumat itu semangat. Soalnya khotibnya itu gagah, ganteng, masih muda. Saya sholat Jumatnya di Masjid Al-Jannah aja, katanya. Berangkat kentut di perjalanan, di mobil udah kentut. Nyampe Masjid Al-Jannah udah mau azan. Lupa dia kalau dia sudah kentut di dalam mobil, tiba-tiba sholat. Sholat. Gimana hukumnya sholat? Kondisi lupa, Pak. Dia itu lupa selupa-lupanya bahwa dia itu pernah kentut dalam mobil. Selesai sholat tiba-tiba, perasaan tadi di mobil saya perkentut, tapi baru aja selesai sholat. Gimana hukum sholat orang yang lupa bahwa dia sudah kentut? Nah, itu sampai dibahas oleh ulama kita. Maka jawabannya, falau shalla biduni taharatin walau nasiyan lam tasih. Kalau seseorang sholat, Pak, ya, lalu dalam kondisi batal, dia sholat dalam posisi lupa bahwa dia pernah kentut, maka sholat yang dilakukannya tetap tidak sah. Tidak sahnya harus diganti. Loh, capek loh dia sholat tadi. Tetap dihitung pahala, tetap dikasih pahalanya, tapi hanya sekedar niat dia ibadah. Pekerjaan sholatnya nggak dapat pahala dan tidak menggugurkan kewajiban daripada sholatnya. Tetap wajib untuk diulangi. Karena kenapa?
kondisi dia sholat dalam keadaan tidak berwudu. Maka bisa disimpulkan syarat sah yang ketiga ini sesuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu seperti kentut, kencing dan lain sebagainya, dan hadas besar yaitu seperti keluarnya air mani, haid dan lain sebagainya. Perbedaan hadas kecil dan hadas besar, kalau hadas kecil diselesaikan dengan berwudu, kalau hadas besar diselesaikan dengan mandi. Lanjut ke syarat sah yang keempat. Syarat sah yang keempat yaitu at-taharah anin najasah fi thawbi wal badani wal makan, yaitu suci daripada najis yang ada di pakaian, yang ada di badan, yang ada di tubuh, dan yang ada di tempat sholat. Loh, kok tadi suci daripada hadas kecil dan hadas besar, kok sekarang lagi gitu. Nah, ini ada perbedaan antara syarat sah yang ketiga dan syarat sah yang keempat. Kalau yang ketiga syarat sah dari hadas kecil dan besar, tapi kalau yang keempat syarat sahnya yaitu suci daripada najis. Najis itu kotoran. Nah, ini baru namanya kotoran. Kalau tadi nggak kelihatan barangnya, tapi yang keempat ini kelihatan barangnya. Suci daripada najis yang ada di pakaian, yang ada di badan, yang ada di tempat sholat. Harus dikondisikan. Kalau mau sholat, Pak, jangan cuma sekedar wudu aja. Selesai wudu, bajunya habis dikencingi, habis dikencingi anaknya, atau habis dikencingi dirinya sendiri tadi, itu dipakai sholat. Atau nanti sejadahnya habis kena darah, itu dipakai sholat. Maka syarat sah yang keempat yaitu suci daripada najis. Apa itu najis? Yaitu kotoran yang bisa menghalangi orang untuk ibadah. Kotoran menurut agama Islam, ya, menurut pandangan syariat yang bisa menghalangi orang dalam beribadah, itu yang namanya najis. Makanya kita harus periksa, harus lihat apakah pakaian kita ini sudah benar-benar suci atau tidak, tubuh kita, badan kita sudah benar-benar suci atau tidak, atau tempat kita sholat itu sudah benar-benar suci atau tidak gitu. Sehingga bisa kita lihat pakaian kita seperti apa yang dimaksud dengan suci, badan kita maksudnya seperti apa sehingga termasuk kategori suci, tempat sholat kita kategori seperti apa sehingga disebut dengan suci. Sekarang kita bahas. Pertama kita jelaskan perbedaan antara hadas dengan najis. Kalau hadas itu tidak kelihatan, barang yang bisa menghalangi seseorang dari ibadah tapi tidak kelihatan. Kalau najis itu barang yang kelihatan, kotoran yang kelihatan yang bisa menghalangi seseorang daripada ibadah. Yang pertama, najis dalam pakaian. Mana yang dimaksud dengan najis dalam berpakaian? Dalam pakaian yaitu al-malbus wal mahmul wa illam yataharrak bi harakatihi wa kadzalikal muttasil bih. Yang dihitung dalam berpakaian, kalau kita kan simple, Pak. Pakai baju, pakai celana atau pakai sarung, bahkan gamis cukup satu helai udah selesai. Tapi kalau ibu-ibu belum baju dalamnya, belum rok bawahnya, belum muknahnya, buahnya, lebih berat bebannya ibu-ibu daripada bapak-bapak.
Tapi bapak-bapak juga bisa berat kalau bawa rida, kalau bawa sorban, kalau pakai peci dan lain sebagainya. Itu harus dikondisikan. Pakaian-pakaian yang kita bawa dalam sholat itu harus kita kondisikan. Harus tahu itu pakaian suci atau tidak. Jangan cuma sekedar bismillah sholat, habis mandi bersih semuanya, seger, berpakaian, ternyata dalam pakaiannya ada, dalam kantongnya ada najis, ada semut, ada bangkai semut yang mati, tiga ekor. Sholat khusyuk, setelah selesai sholat mau ngambil HP, ternyata ke bawah, loh kok ada semut mati nih di HP saya. Itu batal, Pak. Karena kenapa? Itu bangkai. Perlu diperhatikan, walaupun sholat sekhusyuk apapun, tapi kalau pakaian itu membawa najis, maka sholatnya tidak sah. Makanya dicantumkan oleh ulama kita syarat sah yang keempat, yaitu pakaian harus suci, badan harus suci, bahkan tempat sholat pun harus suci. Kalau baju sudah maklum, wajar kita pakai, celana kita pakai, baju dalaman kita pakai, peci kita pakai. Harus kita kondisikan bahwa pakaian-pakaian yang kita gunakan untuk sholat harus kondisi suci. Sekarang ada pertanyaan, nanti kalau bapaknya, misal bapaknya pakai sarung, atau ibu lah, ibu lebih pas untuk dicontohkan. Kalau ibu muknahnya panjang, Pak, ya, sampai 2,5 meter, paling ujung itu kena dengan tai kucing. Kena dengan tai kucing. Dia sholat, muknahnya baru harganya 1.100.000. Baru selesai dicuci, jalan ke masjid, di jalan ketemu telek kucing, Pak. Terus kena dikit aja, bawa ke masjid, Allahu Akbar, kondisi muknahnya kena tai kucing sedikit. Kira-kira sah enggak sholatnya? Kan yang dipakai itu kan muknahnya, paling ujung 2,5 meter enggak gerak. Paling ujung bajunya muknahnya enggak gerak. Dia sujud, dia ruku, dia takbir, los saja. Enggak gerak itu muknah, tapi nyambung. Kira-kira sah atau enggak sholat itu, ibu? Enggak sah. Karena kenapa? Karena itu kotoran, itu najis, sudah nyambung dengan pakaiannya. Begitupun kalau kita mau, kalau digambarkan, kalau dalam kitab digambarkan ada tali yang nyambung. Ada tali, misal nyambung di sejadah kita, tali nyambung sekitar 3 meter. Di sini kita sholat di luar tempatnya, tapi nyambung itu tali dengan kita. Di luar tali itu kena dengan najis. Kalau kita sholat, kondisi kita nyambung dengan itu najis, maka sholat kita tetap tidak sah. Karena kenapa? Karena kita bersambung dengan najis. Selama itu melekat dengan badan kita. Paham, Pak? Nah, nanti kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Ini terkait masalah pakaian-pakaian yang kita khawatirkan ada najis. Yang kedua, najis yang ada di tubuh. Makanya Pak, Bu, kalau bisa setiap sholat itu harus mandi. Kalau enggak sempat, paling enggak berwudu dengan sempurna. Kondisikan selesai buang air kecil, kondisikan benar-benar keluar semuanya. Makanya Pak, ya, ini sunnah, khususnya bapak-bapak, ya, sunnah kalau buang air kecil, ya, itu sunnahnya diurut, Pak. Adik kecilnya itu diurut. Tujuannya apa? Biar keluarnya itu totalitas. Biar keluarnya totalitas. Sunnahnya diurut. Tapi urutnya ojo nemen-nemen, Pak, ya. Urutnya itu pakai jari kelingking, ya, pakai jari kelingking dengan ibu jari. Kalau enggak, pakai jari telunjuk dengan ibu jari. Ini disebutkan dalam kitab, bahkan dijelaskan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau buang hadas kecil, kalau mau pipis, khususnya bapak-bapak, itu adik kecilnya diurut, ya, diurut. Yang tenang dek ya, gitu. Bilangin gitu ya, keluar semuanya, biar totalitas. Tapi kalau nggak biasa itu nggak bisa. Tapi kalau dari kecil sudah diajarin caranya duduk, model duduknya udah ada, ya, terus diurut. Kalau bisa dehem. Nah itu sunnah Pak, bukan karena main-main, bukan karena main-main, khususnya khususnya bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang dehem, untuk dehem ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi kalau masalah urut mengurut itu khusus bapak-bapak, diurut adik kecilnya diurut sambil dehem, sehingga nanti semuanya keluar, kotoran-kotoran kita, pipis kita itu keluar secara totalitas. Coba aja Pak, dipraktikkan pelan-pelan, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, nanti kerasa. Kalau dehem itu sekali, 2 kali, 3 kali baru dibasuh, dikondisikan, ya. Masalah taharah anil badal. Zahiru badanil musalli wa yashmilu dakhilal anfi wal fami wal ain. Begitu juga dikondisikan kotoran-kotoran yang sering ada di lubang-lubang tertentu, yang suka ngupil Bu, ya Pak. Emang hukum upil itu apa sih Pak? Ya. Hukum upil najis atau enggak najis? Yang suka ngupil, atau yang suka giginya keserimpet-serimpet apa-apa. Hukum ya, hukum upil itu najis kalau dimakan. Asin rasanya Pak, ya, asin-asin gimana gitu, ya. Kenapa dikatakan najis? Itu karena menjijikkan. Najis dalam arti nggak boleh dimakan, bukan berarti kalau sholat terus ada upilnya keluar dikit itu nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Tapi kalau dimakan itu baru nggak boleh. Karena kenapa? Karena upil itu menjijikkan. Kenapa dikatakan najis? Yang dimaksud najis itu kotoran yang menimbulkan jijik. Kalau jijik Pak, itu menimbulkan hukum haram, ya. Bukan masalahnya najis terus nggak sah sholatnya, sah sholatnya, tapi kurang afdol, dibenci sama Allah. Makanya kalau berkumur, yang berkumurnya yang serius, kalau bersihin hidung yang maksimal, sehingga nanti upil-upilnya bisa keluar, ya. Itu masalah sesuci daripada area tubuh kita. Dan insyaallah mudah-mudahan gak ada permasalahan untuk masalah yang ada di badan, ya. Yang ketiga, tempat sholat, suci pada bagian tempat sholat. Nah ini ada permasalahan, gimana hukumnya kalau sejadah ini ada najis? Berarti nanti semuanya ini gak boleh disolati. Nah dijelaskan dalam kitab, yang dimaksud dengan suci tempat itu bukan berarti ketika ada kotoran langsung tidak boleh dipakai. Nanti kasihan kasihan marbotnya, nanti ada tai cicak satu, berarti masjid tutup, masjid tutup karena ada pipisnya kucing. Ditutup sama akhi Wildan, langsung dikunci, nggak boleh berjamaah selama 1 hari, 5 waktu ditutup, dibersihin semuanya. Tidak seperti itu konsep yang dimaksud dalam suci tempat sholat. Yang dimaksud suci tempat sholat, kira-kira Bapak kalau sholat seluruh tubuh kena dengan tempat sujud atau sebagian? Cuman sebagian Pak, mungkin cuman 5. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 anggota yang kena dengan bukan 5, 7. Ada 7 anggota. Sab'atu a'dha. Ada 7 anggota. Misal ada sejadah, saya contohkan nih sejadah imam. Di tengah-tengahnya itu ada najis. Ada apa itu namanya nih? Ada kotoran
cicak, ada kotoran cicak jatuh di tengah-tengahnya sejadah, itu boleh nggak dipakai sejadahnya? Boleh Bu, sejadahnya boleh dipakai walaupun di atasnya ada tai cicak, ada najis, ada kotoran. Yang dimaksud dengan suci daripada tempat sholat itu yang kita sentuh ketika sujud. Ada 7. Pertama, tempat berdiri Pak, di mana kaki berpijak, di situ maksud tempat sholat. Paham? Terus ketika sujud kaki kita 2, terus lutut kita 2 jadi 4, tangan kita 2 jadi 6, kening kita 1 jadi 7. Selain daripada 7 titik ini, kalau ada kotoran di situ, maka sholat kita tetap sah. Itu yang dimaksud dengan suci tempat sholat. Tadi pertama suci pakaian, udah kita kondisikan, udah kita jelaskan, pakaian harus totalitas suci, jangan sampai ada kotoran, jangan sampai ada najis. Yang kedua suci badan kita, jangan sampai ada pipis yang masih keluar dikit-dikit. Yang ketiga suci tempat sholat. Yang dimaksud tempat sholat yaitu 7 titik. Seandainya ada sejadah, digelar sejadah, di tengah-tengahnya ada najis, ya, ada najis, maka sholat kita tetap sah selama kita tidak menyentuh itu najis. Kalau kita sentuh, kalau kita pegang itu najis, baru sholat kita batal. Tapi dijelaskan dalam kitab, kondisi orang yang melakukan sholat berada di sekitarnya itu najis, maka sholatnya itu kurang afdol. Maksudnya makruh. Gak usah disengaja Pak, ada kotoran, cuek aja sholat. Dibersihkan dulu, dibersihkan itu kotoran, dibersihkan najis itu, atau pindah tempat baru sholat, sehingga sholat kita lebih afdol, lebih maksimal. Itu yang dimaksud dengan suci daripada tempat sholat. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebutkan dalam kitab ini ada beberapa permasalahan, langsung dicantumkan oleh ulama kita. Seandainya ada orang sholat dan di pakaiannya itu ada najis, tapi dia nggak tahu ada najis. Los sholat 4 rakaat, pulang ke rumah, nyampe rumah dikasih tahu sama istrinya, yo ya, itu loh bekas kencingnya adik kemarin. Loh iya ta? Gimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya batal seketika. Ketika dia mengetahui bahwa pakaian yang dia pakai selesai sholat, bahwa pakaian yang dia pakai ternyata itu najis, maka sholatnya wajib langsung diulangi. Faham insyaallah? Dan tidak sah la tasihu salatu man qabada bi yadihi tarfa hablin. Tidak sah salat seseorang ketika dia salat tiba-tiba ada najis dipegang. Dia kira dia pegang terus dia buang. Dia kira itu tidak membatalkan salat. Orang yang salat lalu memegang najis, maka salatnya tidak sah. Kecuali najis itu kering, misal ada tai cicak tiba-tiba jatuh kering, langsung diplek, langsung diginiin, itu nggak apa-apa. Seperti itu ya. Ini terkait masalah kotoran-kotoran atau barang-barang yang sekiranya sering kita temukan dalam kehidupan kita ketika melaksanakan sholat. Entah itu pakaian yang terkena najis atau badan yang kadang-kadang ketika sholat pipis kita keluar sedikit, netes, atau ketika tempat sholat kita ternyata ada najis, terus kita sholati, maka sholatnya tetap sah. Tapi kondisi sholat seperti itu
dihukumi makruh, kurang tepat, kurang bagus. Wallahu a'lam. Monggo barangkali daripada dua syarat sah salat ini sudah kita jelaskan. Yang pertama, suci daripada dua hadas. Yang ketiga, yang keempat, yaitu suci daripada najis yang ada di pakaian, yang ada di badan, yang ada di tempat salat. Mudah-mudahan insyaallah yang sedikit ini, ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah 18.36. Monggo, tinggal 3 menit ini. Barangkali ada yang bertanya, biar ada PR saya. Nah, monggo Bu. Oh iya, monggo. Nggih, waalaikumsalam. Oh, bagaimana cara membersihkan najis? Ya. Pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menambah ilmu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membersihkan najis? Bagus. Disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah, najis itu perlu kita ketahui, najis itu dibagi menjadi 3. Najis, kotoran itu dibagi menjadi 3. Ada kotoran yang ringan, ada kotoran yang sedang, ada kotoran yang berat. Ada namanya najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Itu ada 3. Dan cara membersihkannya pun ada 3. Yang pertama dengan cara sekedar membasuhnya. Contohnya ada tai cicak, langsung dihilangkan, dibasuh dikit, digosok dengan air, udah selesai, langsung hilang tanpa harus mencuci dan lain sebagainya. Cukup ambil itu kotoran, hilangkan itu kotoran, buang, ambil tisu basah, tek, hilang. Itu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis mutawassithah seperti apa? Contohnya kencing anak. Ya, kencingnya seperti apa? Kalau ada kencing, dibuang, itu dihilangkan kotorannya, dibersihkan, dicuci, tanpa harus mendatangkan air sebanyak-banyaknya. Itu najis mutawassithah. Ya, seperti atau ada teleknya apa yang lebih besar daripada teleknya kucing, itu tinggal disekop, dibuang, seperti itu. Najis mughalladhah itu najis yang berat. Contohnya itu bermisi anjing, liur anjing, atau yang berkaitan dengan anjing, atau babi, ya, ada kotoran babi, atau bahkan menyentuh babi. Itu mughalladhah, najis berat. Najis berat itu harus dihilangkan dengan cara yang khusus. Pertama dengan 7 air, salah satu di antara 7 itu harus dengan debu, harus dengan air tanah, gitu. Ya, insyaallah nanti bulan depan insyaallah kita jelaskan lebih detail lagi. Karena waktu sudah masuk, kami ucapkan jazakumullah khair. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, diberikan pemahaman sehingga kita bisa mengaplikasikan, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, dan kita niat untuk menyampaikan kepada saudara kita, anak keturunan kita yang belum mengetahuinya. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk lingkungan kita, berkah untuk tempat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.